Kami persiapkan setiap tanah hati kami. Kami mau terima kebenaran firman-Mu. Bajak setiap tanah hati kami Tuhan, sehingga kami memiliki tanah yang subur, sehingga firman-Mu seperti benih yang tertanam di dalam tanah yang subur, yang akan berakar kuat dan akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini dalam tangan kuasa otoritas-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati, yang menaungi dan mengisi setiap kami hari ini Tuhan. Sehingga kami terima kebenaran firman-Mu dengan telinga-telinga rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu dengan satu ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memasuki masih di bulan yang sama, di bulan Mei, dan kita memasuki minggu yang kedua dengan tema Serving Others in Love, ya, dengan tema melayani sesama dengan kasih. Namun sebelumnya saya mengajak kita kembali mengingat tema pokok kita di sepanjang bulan Mei, yaitu Living Selflessly. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup tanpa pamrih. Hidup yang tidak mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 yang menjadi acuan dari tema besar kita pada pagi hari ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Satu ayat yang mudah kita baca, tetapi ketika kita mencoba memaknai ayat ini, sungguh sangat berat untuk kita lakukan. Ini bukan alternatif atau bukan pilihan atau bukan opsi buat kita, tetapi ini satu perintah dari Tuhan. Ketika Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, Tuhan juga menuntut kita pun menyerahkan nyawa kita. Nyawa berbicara tentang kehidupan. Kita menyerahkan hidup kita untuk siapa? Untuk orang-orang di sekitar kita, untuk saudara kita, untuk sesama kita. Dan hal itu tentu saja bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Sekarang kita akan memasuki pada slide yang ketiga, kita akan belajar bagaimana sebelum kita memberikan kasih kita kepada orang lain, kita harus memahami dulu. Ayat dari tadi, ayat pokok kita tadi mengandung beberapa makna. Bagaimana kita mau mengasihi sesama kita, bagaimana kita mau melayani sesama kita, kalau kita tidak paham akan kasih Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Yang pertama harus kita mengerti adalah, pahami dan mengertilah kasih Allah dalam hidup kita. Apakah kita sepagi ini sudah paham betul bahwa ada kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita? Mungkin yang kita tahu, oh ya, Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara, titik. Tetapi benarkah kasih Allah itu benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita? Saudara yang kasih dalam kehidupan dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat kejadian akhir-akhir zaman ini, kasih mulai tawar. Kita melihat bagaimana anak-anak muda mulai masuk dalam kehidupan dunia bebas. Mereka mulai mencari yang namanya kasih. Ketika mereka ditanya, kenapa kamu sampai terlibat dengan narkoba? Kenapa kamu sampai terlibat dengan pergaulan bebas? 75% jawaban mereka, karena aku kehilangan kasih di tengah-tengah keluarga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu mahalnya kasih. Sampai ketika anak-anak muda ini kehilangan kasih, mereka merasa tidak mendapatkan kasih itu di tengah-tengah keluarga, sampai mereka harus mencari dengan cara mereka. Tetapi ayat ini mengingatkan kita, tema kita sore hari ini, kalau kita merasa bahwa kasih Allah itu sudah cukup bagi kita, ketika kita kehilangan kasih dari orang tua, ketika kita merasa diabaikan oleh orang-orang di sekeliling kita, kita diingatkan kembali, kasih Allah itu sudah lebih dari cukup dalam hidup kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mencari kasih di luar dengan cara yang tidak baik.
Seperti Bapak Franky kemarin, dia seorang yatim piatu, dia tidak tahu orang tuanya, mama papanya siapa, di mana, bahkan tidak pernah melihat wajahnya. Bisa jadi alasan bagi dia untuk mencari kasih itu di luar dengan cara-cara duniawi. Tetapi ketika dia mulai mengenal kasih Tuhan, dan dia tahu betul, paham betul kasih Tuhan di dalam kehidupannya, dia hidupi kasih Tuhan itu dalam hidupnya, maka dia merasa kasih Tuhan itu sudah cukup baginya. Jadi ketika dia kehilangan kasih dari orang-orang yang dicintainya, tidak membuat dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Kemudian hal yang kedua, kasih bukan hanya sebuah ucapan atau kata-kata. Kasih itu bukan hanya kata sifat, seperti dikatakan tadi oleh Bapak Timotius Arifin. Kasih harus menjadi kata kerja. Artinya kasih itu harus dilakukan, diwujud nyatakan di dalam tindakan yang nyata. Jadi kasih itu jangan hanya menjadi slogan, jangan hanya menjadi salah satu kata sifat. Kalau itu berarti berhenti di sini, berhenti di sini. Kita cuma batin, kita cuma mikir. Tetapi ketika kasih itu menjadi kata kerja, menjadi sesuatu yang harus kita tindak lanjuti, maka kita pun akan melakukan yang namanya kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, di dalam kasih selalu ada pengorbanan. Kasih ada dua kata yang tidak pernah lepas dari kasih, memberi dan berkorban. Orang yang memberi belum tentu punya kasih, tetapi orang yang punya kasih pasti suka memberi. Memberi dan berkorban. Tuhan Yesus sudah menyatakan, sudah membuktikan dengan pengorbanannya di kayu salib. Demikian juga dengan kita. Ketika kita memberi sesuatu, pasti ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Ketika kita memberi sesuatu kepada sesama kita, pasti ada rasa sakit kalau namanya berkorban. Karena kita kehilangan sesuatu dalam diri kita. Kemudian hal yang keempat, kasih harus menjadi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dunia sudah menjadikan tolak ukur kasih sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen. Makanya seringkali hamba Tuhan mengatakan kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang Kristen kalau melenceng sedikit pasti dibawa kata Kristen. Orang Kristen kok koyok ngono. Kalau yang melakukan orang lain, saudara kita yang lain, tampaknya biasa-biasa saja. Tetapi ketika yang melakukan adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen kok ngono. Itu artinya kasih itu sudah melekat menjadi identitas bagi setiap anak-anak Tuhan, termasuk saya dan saudara. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu masuk ke tema pokok di minggu kedua, yaitu serving others in love. Salah satu perwujudan hidup yang tidak mementingkan diri sendiri adalah melayani sesama dengan kasih. Dan sebagai dasar ayat kita untuk melayani sesama dengan kasih, yaitu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan Tuhan dari perbudakan dosa, kita sudah ditebus Tuhan, maka wajib untuk kita melakukan yang namanya melayani sesama. Salah satu wujud dari melayani sesama banyak hal, tapi nanti kita akan belajar dari dua hal saja. Bagaimana kita harus melayani dalam kasih? Kita buka lagi dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita mau melayani sesama, terkadang kedagingan kita secara manusia itu berontak. Misalnya saja kita mau menolong orang, tapi orang yang kita tolong itu pernah menyakiti kita. Atau kita mau membantu seseorang, tetapi seseorang yang kita bantu itu kok kayaknya enggak tahu diri. Pasti berontak hati kita.
Kita sudah hidup hemat-hematan, irit-iritan pol. Karena zaman sudah susah. Dia hidupnya enak hambur-hamburan. Giliran dia butuh uang, kita mesti bantu. Secara manusia pasti seperti itu. Tetapi ketika kita dasarkan pada Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kita tidak memandang siapa yang kita tolong. Kita tidak memandang orang itu pernah menyakiti kita. Kita tidak memandang orang itu terlalu congkak untuk kita. Kita tidak memandang orang itu hidupnya sembrono. Tetapi kita memandang, kita menolong orang karena kita memandang Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Kita masuk ke slide berikutnya. Ketika kita melayani dalam kasih, bagaimanakah seharusnya sikap kita? Ya. Yang pertama, tidak mencari pujian dari orang lain. Sekarang ini, apalagi kalau memasuki bulan besar ya, bulan Ramadan, banyak sekali orang cari pahala. Melakukan segala sesuatu, semuanya diupload di medsos. Tidak ada satupun terlewatkan. Di Instagram ada, di TikTok ada, di Facebook ada. Semua orang tahu apa yang dia lakukan. Tujuannya apa? Mencari pujian dari orang lain. Tetapi ketika kita melakukan yang namanya melayani sesama dengan kasih Tuhan, jangan sampai ini ada di dalam pikiran kita. Kita tidak perlu mencari pujian dari orang lain. Ketika kita mendapat pujian dari orang lain, Tuhan berhenti. Tuhan tidak akan memuji kita karena kita sudah mendapatkannya dari orang lain. Tetapi ketika kita melakukannya dengan tulus, kita tidak mencari pujian dari orang lain, Tuhan akan memberikan pujian bagi kita. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu berdasarkan kasih. Tidak ada motivasi lain. Bukan melakukannya karena kewajiban kita, bukan melakukannya karena ingin pansos tadi. Tetapi kita melakukannya benar-benar berdasarkan kasih Tuhan. Karena kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita. Itu karena apa? Karena kasih. Kalau Tuhan mementingkan diri sendiri, ngapain Tuhan harus menjelma menjadi manusia? Harus merasakan sakit, harus dipaku, harus mengeluarkan tetesan darah, harus dicambuk dengan sedemikian rupa. Ngapain kalau Tuhan memikirkan dirinya sendiri? Tetapi karena Tuhan memikirkan saya dan saudara, Dia rela melakukan semuanya itu. Kemudian siap berkorban dan miliki kerendahan hati. Ketika menolong orang, seperti tadi saya katakan, siap berkorban, siap memberi, dan lakukan dengan kerendahan hati. Ada orang yang memberi dengan sombong, ada orang yang memberi dengan tinggi hati. Saya pernah punya teman ya, sepelayanan. Orangnya suka memberi, orangnya suka melayani, dan itu baik. Tetapi yang agak tidak saya suka, ketika dia memberi sesuatu kepada rekan sepelayanannya, dia memang suka memberi dan membantu. Caranya, dengan muka yang sinis, dengan muka yang tidak enak dipandang orang, dia kasih sesuatu, nih, itu kan tidak enak loh kalau kita terima. Itu berarti dia memberi karena dia merasa dia mampu. Dia memberi karena merasa dia bisa, tanpa ada kasih. Makanya tadi saya katakan, setiap orang bisa memberi, walaupun tanpa kasih. Tetapi kalau kita punya kasih, pasti suka memberi. Kemudian yang terakhir, jangan mengharapkan imbalan. Ketika kita memberi, jangan karena kita berharap satu saat kita akan ganti diberi. Tetapi kita memberi harus dengan tulus. Kemudian masuk ke slide berikutnya, tindakan nyata dalam melayani sesama. Kita masuk ke tema minggu kedua ini, yaitu melayani sesama dengan kasih. Bagaimana? Apa sih kita melayani dengan kasih sesama kita? Siapakah sesama kita? Sesama kita yang terutama adalah saudara-saudara kita yang seiman. Jadi perhatikan, ketika kita melakukan sesuatu, utamakan untuk saudara-saudara kita seiman. Siapakah sesama kita? Tetangga kita, lingkungan kita di mana kita berada. Siapapun itu. Apakah termasuk musuh kita? Ya,
termasuk musuh kita, termasuk orang yang mungkin membenci kita, termasuk orang yang pernah menyakiti kita. Kita harus melayani mereka. Melayani dengan kasih, saya bagi menjadi dua. Membantu secara materi, tidak perlu saya bahas panjang lebar. Membantu secara materi, bisa kita memberikan sembako, seperti yang kita lakukan setiap hari menjelang Lebaran. Kita membagikan sembako, kita melayani sesama berwujud materi. Kita memberikan makanan, waktu kita pembagian takjil, itu wujud kasih kita kepada sesama kita. Tetapi yang kedua, yaitu membantu secara spiritual. Membantu yang tampaknya tidak kelihatan. Saya akan memberikan dua contoh membantu apa secara spiritual, yaitu yang pertama, membantu di dalam memberi nasihat atau menegur sesama kita. Wah, itu bukan ranah saya, itu bukan bagian saya. Tetapi setiap kita anak-anak Tuhan, kita wajib menegur, kita wajib memberi nasihat ketika kita melihat saudara-saudara kita hidupnya tidak benar. Karena memberi nasihat dan teguran adalah wujud kepedulian kita kepada orang lain. Di dalam Galatia 6 ayat 1. Di situ sudah tercantum, sebentar saya carikan. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya. Jadi kita wajib menegur saudara kita terlebih seiman ketika kita melihat bahwa dia melakukan sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita wajib untuk menegurnya. Di sini dikatakan kamu yang rohani. Kamu yang rohani berarti kita yang hidupnya mungkin lebih dewasa secara rohani. Kita yang hidupnya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita menegur orang, kamu jangan rokok ya, tapi kita sendiri rokok. Nah, itu nanti akan menjadi batu sandungan bagi kita. Mereka akan bahasa Jawane melehno. Lah wis dhewe ngerokok kok ngelarang orang. Ketika kita mau menegur seseorang, perhatikan kehidupan kita. Apakah kita pun sudah melakukan? Jadi tidak menjadi batu sandungan dan tidak menjadi jerat bagi diri kita sendiri. Lalu bagaimanakah seharusnya cara menegur orang? Di dalam Matius 18 ayat 15, tidak usah kita baca. Di situ dikatakan, tegurlah secara empat mata, muka ketemu muka. Jangan sampai kita menegur orang ketika ada orang banyak, langsung kita maki-maki, langsung kita tegur. Itu sama dengan mempermalukan dia. Dan firman Tuhan tidak menyarankan itu. Firman Tuhan katakan panggil dia, bicara empat mata. Tegur secara baik-baik dan penuh lemah lembut dan penuh kasih. Memberi nasihat juga harus dengan kerendahan hati. Terkadang ketika saya emosi, ketika saya memarahi anak saya, namanya emak-emak ya, emosinya tingkat dewa. Ketika begitu marah, kita berkata-kata panjang lebar, kita lupa. Kita seolah-olah menghakimi anak kita. Padahal itu tidak boleh di dalam firman Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi mereka. Kita harus menegur dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati. Jangan sampai kita merasa lebih dari dia. Aku loh tidak pernah waktu muda melakukan seperti kamu. Jangan pernah. Jangan pernah kita membanding-bandingkan. Kita tegur siapapun itu dengan teguran yang penuh kasih. Kemudian contoh yang kedua, membantu di dalam doa untuk sesama kita. Membantu di dalam doa. Apa efeknya? Mungkin kita merasa, aku sudah 10 tahun, 5 tahun berdoa buat dia, tapi enggak ada hasilnya, enggak ada apa-apa. Percayalah ketika kita berdoa, kekuatan supranatural itu akan bekerja. Sebagai kesaksian ya Bapak Ibu, saya pernah mengalami. Dulu 10 tahun yang lalu, ketika suami saya kerja memberi pasokan untuk pakan ternak. Yang namanya pakan ternak, tempatnya itu pasti di tengah-tengah hutan ya, jauh dari tetangga, jauh dari rumah, pokoknya jauh dari penghuni. Nah, suami saya itu mengantar
tengah malam di lereng pegunungan katanya. Ketika membawa truk besar, tanpa dia sadari, itu truknya menyangkut kabel listrik. Nah, di situ ada salah satu rumah, Tanpa dia tahu, kabel itu tertarik oleh motor truknya, sehingga kabel listrik itu terangkat sampai tingkap rumah orang itu ikut ambyar. Nah, tidak cukup sampai di situ. Ternyata di dalam rumah itu penghuninya ada yang sakit. Wah, itu suami saya telepon saya. Dia langsung diserbu warga. Namanya orang desa loh, keras. Diserbu warga, diseret dibawa ke kelurahan. Di sidang, dia berdoa. Ini doakan saya. Saya waktu itu bingung gelisah, bagaimana ini. Saya mencoba tenang. Kalau saya tidak tenang, saya tidak bisa berdoa. Saya masuk kamar, saya berdoa. Ampuni suami saya kalau salah. Tapi Tuhan tolong berikan hikmat, berikan kasih kepada orang-orang desa itu supaya mereka tidak menghakimi suami saya. Sudah dikumpulkan semua, ini keluarga yang menjadi korban sudah marah-marah karena sampai dibawa ke rumah sakit. Orangnya sudah sakit, kaget. Wah, ini kalau sampai meninggal piye? Pikiran saya seperti itu. Akan jadi masalah yang besar. Dia dikepung sama warga, sama orang-orang kelurahan. Tapi puji nama Tuhan, ketika saya selesai berdoa, beberapa 1-2 jam kemudian saya telepon dia. Gimana? Sudah beres kok. Orangnya enggak nuntut apa-apa. Soalnya memang yang di dalam rumah itu sudah keadaannya kritis memang. Jadi kalau sampai enggak ada, keluarganya katanya sudah enggak apa-apa, enggak akan mempermasalahkan. Tetapi puji Tuhan orangnya selamat. Dan dia hanya memberikan ganti rugi seberapa gitu, enggak seperti tuntutan semula. Saya bilang puji Tuhan. Terkadang saudara-saudara kita meremehkan. Kita berdoa, orang yang kita doakan jauh dari kita. Apa iya ngefek? Tetapi perlu kita imani, perlu kita latih. Ketika kita berdoa, pasti Tuhan campur tangan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang berdiri di sini mungkin pelayanan seperti WL Singer, pembawa firman, atau kita yang sukses dipakai untuk Tuhan. Kita harus ingat, jangan-jangan kesuksesan kita itu karena doa-doa orang-orang tertentu yang tanpa kita sadari dan mungkin kita tidak tahu. Doa-doa orang tertentu itulah yang membuat kita sukses. Makanya dari itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar berdoa, mendoakan orang lain. Kalaupun mungkin kayaknya mustahil, tidak ada perubahan. Ibu Kristi kemarin juga pernah bersaksi, dia mendoakan anaknya yang sudah pergi bertahun-tahun dan dia pikir ya sudah, dia sampai lupa. Kalau dia berdoa terus anaknya gimana dia lupa. Tetapi begitu ketemu, doa Ibu Kristi ini membuahkan hasil. Anaknya menjadi sukses. Nah, terkadang itulah kesuksesan orang-orang tertentu. Ada orang-orang di balik layar yang mati-matian menggunakan lututnya untuk mendoakan. Terlebih anak-anak muda, ketika engkau sukses, ingatlah di balik kesuksesanmu mungkin ada lutut orang tuamu, ada air mata orang tuamu yang senantiasa mendoakan kalian. Kita pun bisa melakukan hal yang sama untuk sesama kita. Kemudian bagaimana dengan musuh kita? Apakah kita juga wajib mendoakan mereka? Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan hanya yang menghina kamu, bukan hanya yang mengejek kamu. Menganiaya, namanya menganiaya pasti sudah melukai, pasti sudah pakai tangan. Yang menganiaya aja Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita mendoakan mereka. Terlebih kalau hanya sekedar kita dirasani, sekedar kita direndahkan, diejek. Kita harus mampu mendoakan mereka. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, melayani sesama dengan kasih, apa yang akan kita dapatkan? Damai sejahtera. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu rasanya plong. Ketika kita mendoakan orang yang menjadi musuh kita, rasanya pun plong.
Kemarin ketika saya berdoa bersama Ibu Ika di ruang samping ketika akan ibadah mulai, Ibu Ika bertanya gini, Bu Giarti, nanti saya boleh ya berdoa untuk itu? Saya bilang, boleh Bu Ika. Duh, di tempat ini loh, boleh. Untuk pelayanan mereka, ya boleh. Ya sudah, nanti aku tak berdoa ya Bu. Jadi saya sampai habis berdoa saya bilang gini sama Ibu Ika, wah Ibu Ika ini diam-diam naik level sekarang, saya bilang gitu. Kenapa Bu? Ya suka berdoa sekarang. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan kita pandang negatifnya saja. Pasti ada sisi positifnya ketika kita merespon dengan benar. Kita pasti berubah. Dulu yang mungkinnya cuek, sekarang menjadi saling memperhatikan. Dulu yang mungkinnya asal-asalan, sekarang menjadi lebih sungguh-sungguh. Jadi kita belajar untuk merespon yang positif. Lalu mengapa kita harus melayani sesama? Kenapa sih itu harus menjadi kewajiban anak-anak Tuhan untuk melayani sesama? Karena yang pertama memenuhi hukum Kristus. Dalam Matius 28 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau engkau pun mengasihi dirimu, bagaimana engkau mengasihi dirimu, demikian juga engkau mengasihi sesamamu. Seringkali saya katakan, kalau engkau mau memberi seseorang makanan, kamu sendiri enggak doyan, jangan berikan sama orang lain. Seringkali kami menerima sesuatu dari orang lain. Saya selalu dengan sukacita menerima siapapun dan apapun yang diberikan mereka. Tapi suami saya kadang gini, orang dia sendiri sudah enggak doyan, enggak mau makan kok dikasih orang. Jangan sampai ketika kita sendiri enggak mau, mungkin sudah enggak enak atau sudah berubah rasa, kita berikan sama orang lain. Itu namanya bukan memberi dengan kasih. Itu sama saja titip buakno ya. Kan enggak mungkin orang lain memakannya karena sudah enggak layak. Tapi mari kita memenuhi hukum Kristus, kasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Yang kedua yaitu membentuk kualitas hidup kita. Ketika kita memiliki kasih, ketika kita melayani sesama, tanpa kita sadari, karakter kita mulai terbentuk. Karakter apa? Karakter Kristus dalam hidup kita. Kalau kita mengaku anaknya Tuhan, kemarin saya di anak-anak Rocky, saya bercanda sama anak-anak remaja. Saya bercanda sama anak-anak remaja. Kalian mengaku anak Tuhan, tapi seperti anak Tuhan enggak? Gennya anak Tuhan enggak? Tak kasih contoh seperti ini. Seperti Josia. Josia anaknya Om Bangki. Jadi lihat aja Josia, cara jalannya, gerak-geriknya, dia kayak papahnya. Masa kalau Josia nanti mirip sama Koh Hengki atau Kohnyo, kan gak mungkin ya Pak. Wah jangan-jangan ini gennya salah ini. Jadi ketika kita mengaku anak Tuhan, kita pun wajib memiliki karakter seperti Tuhan. Teladani sikap Tuhan. Dan itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Kemudian yang ketiga, melatih kita tidak menjadi egois. Dalam Filipi 2 ayat 4, kita baca di rumah. Melatih kita untuk tidak menjadi egois. Belajar memikirkan kepentingan orang lain. Tapi tidak berhenti memikirkan tok. Kalau berpikir itu pasif. Kita tindak lanjuti dengan praktek. Mempedulikan kepentingan orang lain. Di akhir zaman atau di hari-hari akhir zaman ini, salah satu tandanya adalah manusia mementingkan dirinya sendiri. Manusia sudah tidak peduli dengan sesamanya. Yang terpenting aku dan aku. Zaman susah gini, masa harus memikirkan orang lain? Harus kita memikirkan diri sendiri. Begitulah manusia akhir zaman. Tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Kemudian menjadi dampak bagi orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain, orang akan melihat apa yang kita lakukan berdasarkan kasih Tuhan. Oh, orang Kristen seperti itu ya. Tidak ikut puasa, tapi ikut bagi takjil. Ada kasih di dalamnya. Wah, orang Kristen itu memang penuh kasih. Kita bisa memberi dampak, bahkan bisa membawa jiwa-jiwa lain itu untuk mengenal Tuhan. Dan akhirnya nama siapa yang dipermuliakan? Nama Tuhan dipermuliakan. Oh, Tuhan, orang Kristen ini seperti itu. Bukan diri kita,
tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan yang terakhir dan terpenting yaitu membangun komunitas yang kuat dan penuh kasih. Ketika kita ada kepedulian satu dengan yang lain. Seperti contoh mudahnya saja di gereja ini. Kita jemaat hanya berapa orang. Kita melihat kepentingan jemaat satu dengan yang lain. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu akan membangun komunitas kita. Komunitas kita akan menjadi kuat dan penuh kasih. Sehingga ketika mungkin badai datang melanda gereja kita, kita nggak akan mudah goyah. Kita nggak akan mudah dicerai-beraikan. Karena kita mempunyai komunitas yang kuat. Karena satu dengan yang lain diikat dengan tali kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari saat hari ini saya mengajak kita semuanya belajar untuk melakukan, untuk mempraktekkan yang namanya kasih, yang namanya tidak mementingkan diri sendiri, melayani orang-orang lain dengan apa yang kita punya. Tuhan tidak pernah menuntut dari apa yang tidak kita punya, tetapi Tuhan tahu apa yang kita punya. Dengan talenta kita, dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita bisa melayani sesama kita. Dan kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani lebih sungguh. Aku mau mengasihi lebih sungguh, agar aku menjadi dan memiliki karakter Kristus di dalam hidupku.